Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Studio 2 Trans Jabar Talk Show di HP bersama saya Regina tentunya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang sudah sangat luar biasa, yaitu adalah seorang kabid keselamatan dengan Bapak Edi Sujendi SH. Selamat datang Bapak di Studio 2 kami. Iya, luar biasa ya. Dan bertepatan dengan kesempatan kali ini juga kita akan berbicara banyak tentunya tentang keselamatan, bagaimana berkendara di jalan raya agar kita tetap safety riding tentunya, dan juga tentunya kita akan membahas tentang Hari Perhubungan Nasional ke-76 tahun 2021 ini. Luar biasa ya. Sekali lagi selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Iya. Saya ucapkan selamat Hari Perhubungan ke-76 tentunya nih Pak ya. Kalau bicara tentang Hari Perhubungan nih Pak, apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait dengan pelaksanaan Hari Perhubungan Nasional ini? Ya, terima kasih. Hari Perhubungan Nasional ini diperingati oleh semua insan perhubungan. Jadi yang paling utama adalah Hari Perhubungan ini adalah nilai-nilai esensinya yang harus kita tanamkan, di mana Hari Perhubungan ini diperingati oleh insan-insan perhubungan baik darat, laut maupun udara. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di saat Hari Perhubungan ini adalah salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah kita kerjasama dengan Bank Jabar di acara Hari Perhubungan ini dengan parkir non tunai dan pelayanan KIR non tunai, termasuk juga bagi-bagi sembako. Jadi intinya di Hari Perhubungan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon bersama-sama kepolisian, bersama-sama pula dengan insan-insan perhubungan yang lain, kita adakan rapat apel bersama ya, upacara kecil, karena di situasi PPKM ini kita terbatas untuk mengundang para rekan-rekan yang ada di perhubungan seperti itu. Wah, luar biasa banget. Berarti memang masih banyak aktivitas pembinaan walaupun dalam skala kecil ya Pak. Betul. Ya. Dan mengingat masa PPKM, masa pandemi ini juga tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Dan tentunya proses syuting ini sudah melaksanakan protokol kesehatan di awal tadi. Dan kalau bicara dinas perhubungan, kebetulan kabid kita yang kali ini narasumber adalah bicara tentang keselamatan. Data menjelaskan kalau ternyata di masa pandemi ini kecelakaan itu bukannya sedikit, malah justru malah naik ya Pak ya? Iya, betul. Iya, itu sebenarnya ada nggak sih Pak sosialisasi mengenai tentang kecelakaan di jalan, atau mungkin ada persyaratan perjalanan yang memang harus dilakukan oleh pengendara tentunya? Iya, untuk di situasi PPKM ini memang masyarakat cenderung lebih mementingkan memakai masker ketimbang memakai helm ya, khususnya untuk sepeda motor. Bahkan speed pun mereka terkadang tidak diperhitungkan. Berapa sih kecepatan yang harus dia pakai? Karena jalanan sepi mungkin, karena situasi PPKM dia malahan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Padahal di situasi pandemi seperti ini justru keselamatan yang diutamakan adalah bagaimana kita menggunakan sepeda motor dengan aman dan selamat. Cuman ya perlu ditanamkan juga rasa kedisiplinan itu, karena masyarakat sendiri belum mengetahui sampai sejauh mana bahaya yang ada di jalan raya. Makanya kami terbitkan salah satu buku, yaitu adalah untuk mengedukasi pada masyarakat agar masyarakat bisa paham akan bahaya di jalan raya, seperti itu. Wow, berarti udah ada bukunya, siap diedarkan dong Pak ya? Insya Allah. Boleh cerita sedikit Pak tentang buku tersebut, itu nanti isinya di dalamnya ada apa aja? Iya, jadi buku tersebut kita terbitkan karena begitu maraknya kecelakaan, khususnya sepeda motor, dan usia-usia produktif di kalangan anak-anak sekolah, bahkan hampir 1 jam ini 4 orang meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan yang lebih dominan adalah sepeda motor. Jadi dalam hal ini, di dalam buku ini saya bercerita bahwa kecepatan itu berpengaruh terhadap kerusakan baik badan kita maupun sepeda motor ketika mengalami tabrakan. Jadi ketika tabrakan itu kita tidak pernah memperhitungkan ya, masyarakat menggunakan sepeda motor terkadang
ya tidak memakai pelindung badan, tidak memakai helm, yang tidak safety riding, yang ya, Pak, tidak ya, safety di dalam berkendara dengan speed yang tinggi, ternyata badan kita menjadi tameng. Beda dengan kendaraan roda 4, ketika kita berkendara ada senggolan dengan kendaraan lain ataupun ada tabrakan, bodinya melindungi penumpang yang ada di dalamnya. Iya, betul. Tapi sepeda motor, ketika dia melaju dengan kecepatan tinggi, apa yang terjadi? Badan kita yang akan dibenturkan dengan benda lain. Nah, ada perhitungan-perhitungan secara teoritis dan berdasarkan analisis pada saat kita adakan investigasi, ternyata kecepatan di 50 km per jam ketika mengalami tabrakan itu sama dengan jatuh dari lantai 3. Wow. Ya, itu kecepatan 50 km per jam. Kecepatan 70 dari lantai 5. Kecepatan 100 km per jam sama dengan jatuh dari lantai gedung lantai 12. Itu berdasarkan hukum energi kinetik, potensial, dan hukum gravitasi. Jadi masyarakat di sini harus memahami sampai sejauh mana kecelakaan yang akan menimpa. Jangan berpikir selamat, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau kita celaka. Kan seperti itu. Iya, pengguna sepeda motor rata-rata tidak pernah berpikir bagaimana kita nanti kalau celaka ataupun kita nabrak. Hanya berpikirnya kita sampai tujuan pakai sepeda motor, kan seperti itu kan. Betul. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa keselamatan it's matter of good luck. Jadi keselamatan bukan suatu keberuntungan, tapi sesuatu strategi, sesuatu yang harus direncanakan. Kalau sesuatu direncanakannya dengan baik, insya Allah semuanya akan baik. Iya, betul. Apakah kita menggunakan apa, pakai helm, pakai alat pelindung, kan seperti itu. Menggunakan sepeda motor juga hati-hati. Nah, kerusakan yang akan terjadi apa nanti ketika terjadi tabrakan? Organ tubuh kita ini anatominya kan terdiri dari beberapa organ-organ tubuh. Ada jantung, ada paru-paru, ada tulang, ada sendi, kan seperti itu kan. Ada mata yang harus dilindungi kan. Nah, yang paling fatal, ada orang memakai helm tapi kok kenapa mati? Nah, kenapa bisa meninggal? Padahal udah jangan pakai dijawab helm. dulu. Oke, Bapak, jangan Oke, dijawab dulu. siap. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Trans Jabar. Oke, masih balik lagi dengan Trans Jabar Talk Show The HP, masih sama Regina dan juga dengan Kak Kabit Pak Edi Sujendi nih, luar biasa. Tadi pembicaraan kita sengaja kita potong karena kenapa sih ternyata berkendara itu penting untuk menjaga keselamatannya. Jadi kalau di syarat pembuatan SIM atau surat izin mengemudi itu kan memang harus tahu rambu-rambu lalu lintas, harus juga tahu fungsional dari kendaraan, lampu hajar untuk apa gitu, lampu sen untuk apa, betul ya Pak ya. Dan terutama helm. Siap. Helm itu kan adalah pelindung kepala ya Pak, yang paling sensitif banget, organ tubuh yang paling sensitif itu adalah di kepala. Nah itu tadi kenapa sih orang kalau berkendara pernah ada beberapa kejadian mungkin ya yang ketika dia sudah menggunakan helm tapi tetap meninggal. Penyebabnya kenapa ya Pak? Jadi begini, helm itu betul untuk melindungi bagian kepala ya. Tapi kalau helm juga tidak dipakai secara benar sampai bunyi kuncinya, ataupun helmnya tidak memakai standar SNI, standar yang disarankan oleh pemerintah, tentunya juga akan berbahaya. Namun selain itu ada yang lebih penting. Ketika seseorang mengendarai kendaraan bermotor, dia mengalami tabrakan, tapi ternyata dia masih meninggal. Ternyata masih ada organ-organ yang tidak terlindungi, yaitu adalah mulai dari tulang leher sampai ke tulang punggung, sampai ke tulang ekor, paru-paru. Ya, di sini kan ada rongga tubuh kita dari tulang rusuk ini. Ketika patah itu patahannya seperti bambu, tidak patah seperti tulang begitu. Ada runcingan yang akan tertusuk kepada organ-organ di dalam satu. Terus yang kedua, bagian perut. Ini juga tidak boleh terbentur. Tulang leher. Ketika orang mengalami jatuh ataupun cedera, ini tulang leher sangat sensitif. Makanya evakuasi juga tidak boleh langsung serta-merta diangkat. Ini harus tim medis yang bisa mengambil evakuasi itu. Jadi makanya kalau ada yang jatuh, tulang lehernya cedera,
Kita jangan gegabah mengangkatnya. Nah, selain itu tulang belakang ini terdiri dari sumsum tulang belakang. Ini bisa cedera permanen atau mungkin bisa kematian, timbul kematian. Bahkan tulang ekor. Jadi hal inilah yang harus perhatikan. Makanya kalau kita lihat motor GP menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, coba lihat. Semuanya memakai pelindung. Dari mulai tulang punggung ada pelindungnya, dadanya ada pelindungnya. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada di kita, jangankan pakai helm ya, bahkan kadang-kadang nggak pakai sendal juga ada. Ya udah gitu bawa anak-anak di depannya. Nah, anak-anak itu resiko tinggi. Dia tidak boleh menerima benturan yang keras. Karena apa? Organ tubuhnya masih lunak. Masih berkembang. Tapi di depan disimpannya kan, menjadi tameng juga itu. Nah, ini harus kita pikirkan semua, kita bersama-sama menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan. Bukan hanya keselamatan buat dirinya, itu juga keselamatan buat orang lain juga. Kalau tidak diimbangi dengan wawasan dan pengetahuan, tentunya masyarakat akan semakin banyak populasi sepeda motor tidak diimbangi dengan wawasan, ya akan seperti apa nanti transportasi yang ada di kita. Oleh karena itu, kami pun bersama-sama kepolisian, kebetulan saya juga di organisasi sekolah mengemudi, kita ingin masyarakat itu diedukasi. Jadi Korlantas sedang menyusun kurikulum, sedang menyusun bentuk pelatihan mengemudi. Mungkin nanti sesuai dengan peraturan Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, semua harus diedukasi. Harus mengikuti pendidikan dan latihan di sekolah-sekolah yang terakreditasi. Jadi tidak mudah nanti ke depan untuk bikin SIM, insya Allah. Ya, dan itu harapan kita semua, agar masyarakat bisa diedukasi dan bisa lebih disiplin. Apalagi sekarang ada ETLE kan. Nah, ETLE itu untuk memonitoring aktivitas perilaku pengguna kendaraan bermotor di jalan. Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi nanti ke depan orang ugal-ugalan di jalan akan terekod nanti, akan terekam semua. Sudah ada di beberapa titik sekarang. Di Jakarta sudah, hampir di beberapa titik. Di kota Cirebon ada beberapa titik yang sudah. Nanti ke depan semua titik akan kena. Jadi kita tidak bisa ugal-ugalan di jalan, dan ada namanya Traffic Attitude Record. Jadi ada rekaman-rekaman si pengemudi itu berapa kali melakukan kesalahan, dengan ada istilah demerit point system. Jadi ada poin-poin berapa kali ini poinnya. Poin yang paling berat itu tabrak lari, mungkin akan cabut seumur hidup SIM-nya nanti ke depan. Bicara soal berkendara yang baik nih Pak, dan kita tahu sepeda motor itu kapasitas maksimalnya adalah 2 orang Pak. Betul. Itu bagaimana kalau ternyata dari 2 orang itu diisi oleh tadi satu keluarga gitu. Iya. Itu bagaimana untuk menjelaskan edukasinya? Masa iya satu keluarga harus punya 2 kendaraan? Gitu? Betul. Jadi gini, kembali lagi kepada masyarakat, pergunakanlah sepeda motor itu dengan baik dan benar. Tentunya juga kapasitasnya tidak harus sekarang karena keluarganya ada 3 orang, ya 3-3-nya naik sepeda motor kan, bisa bergantian. Yang lebih utama adalah bagaimana menyelamatkan dirinya maupun orang lain. Karena kesadaran dari situlah yang mulai muncul. Jadi mengemudi itu harus dengan hati. Persiapkan. Seperti yang saya katakan tadi, keselamatan itu bukan it's matter of good luck, bukan keberuntungan. Kecelakaan bukan sial, kecelakaan itu bukan apes, apalagi dikait-kaitan dengan wah ini mistik, daerahnya kata orang Cirebon apa sungil ya. Nah itu bukan. Semuanya harus terencana, semuanya. Kalau semuanya terencana, insya Allah keselamatan akan terjalin ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Makin menarik topik kita, tapi tentunya kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Trans Jabar. Ya, baik, masih di Trans Jabar Talkshow di HP. Luar biasa pembahasan kita, terus-menerus kita akan gali tentang apa yang ada di bidang keselamatan khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tentunya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang masih tentang keselamatan tentunya. Dan ini kadang-kadang suka dibilang area tak terlihat, atau dalam bahasa Inggris adalah blind spot atau titik buta. Titik buta itu biasanya dirasakan oleh kendaraan-kendaraan besar. Nah, Bapak boleh dibantu dijelaskan apa itu blind spot? Jadi
kita ini di jalan raya tidak sendirian ya. Apalagi yang namanya kendaraan begitu hetero ya, begitu banyak sekali kendaraan kecil, kendaraan besar. Nah, ini yang tidak diimbangi dengan wawasan dan pengetahuan ketika berada di jalan raya. Kendaraan besar tidak bisa melihat kendaraan yang lebih kecil, ataupun kendaraan roda 4 tidak bisa melihat kendaraan roda 2. Nah, di titik-titik blind spot itu yang mana? Kita perlu tahu juga. Jadi ketika seorang pengemudi dia bisa melihat kaca spion baik kiri maupun kanan ataupun yang di tengah. Ketika pengemudi itu tidak bisa melihat, berarti sepeda motor atau kendaraan yang ada di kiri kanannya itu ada di titik buta. Nah, apalagi kalau kendaraan besar. Banyak sepeda motor kadang-kadang motong jalan, dianggapnya bahwa mobil itu pasti lihat kita, padahal kita ada di titik blind spot. Jadi blind spot itu adalah titik buta di mana pengemudi kendaraan besar ataupun kendaraan roda 4 tidak bisa melihat objek yang ada di sekitarnya. Kendaraan roda 2 juga bisa, dia memiliki titik blind spot. Mau belok, dia nggak lihat kaca spion karena nggak ada objek. Ketika dia belok ternyata ada mobil di belakangnya. Nah, berarti yang blind spot itu adalah mobil besar tidak terlihat oleh kendaraan kecil, tapi si kendaraan kecil ini melintas dengan sendirinya. Maka dari itu yang dinamakan titik blind spot harus dipahami sama semua pengemudi, bahwa di jalan raya kita tidak berjalan sendiri, di sana banyak sekali kendaraan-kendaraan lain baik kecil atau besar, sehingga kita saat berkendara harus bisa mengantisipasi, edarkan mata, yakinkan kita terlihat, dan kita harus jaga jarak. Nah Pak, itu sebagai masyarakat umum nih Pak, ada ini nggak sih Pak, ada cara khusus untuk menghindari titik-titik blind spot seperti itu? Jadi ketika kita ada di jalan, ketika kita menghadapi kendaraan besar yang ada di depan kita, kita upayakan bisa melihat si pengemudi dari kaca spion. Jadi kalau pengemudinya wajahnya terlihat di kaca spion, berarti kita ada di zona aman. Tapi ketika pengemudi itu tidak terlihat di kaca spion, berarti kita ada di titik blind spot. Jangan sekali-kali kita menyalip ataupun kita memotong kendaraan tersebut, karena kalau kita itu pasti akan tergilas. Iya, ini semoga informasinya sangat bermanfaat ya Pak ya bagi masyarakat secara umum tentunya, dan secara khusus bagi para pengemudi kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda yang lebih di atas dari 4, di kendaraan-kendaraan besar tentunya tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan tentunya yang sangat luar biasa ketika berkendara di jalan raya. Biasanya Pak, kalau untuk di kabupaten sendiri Pak, itu kecelakaan berkendara kan waktu itu sempat viral tuh Pak, ada kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh blind spot di depan Ramayana yang ternyata itu adalah hoax ya. Itu gimana tuh Pak, maksudnya untuk mengantisipasinya gitu kan, biar tidak terjadi hal-hal seperti itu? Ya, intinya kita kan semua sekarang kan kita di kantor kita sendiri, saya di bidang keselamatan, bekerja sama dengan kepolisian, kita mendata titik-titik black spot yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi daerah-daerah mana aja yang rawan kecelakaan, kita investigasi ke sana, apakah rambunya yang kurang, apakah markahnya yang kurang, apakah geometris jalannya yang memang cenderung bisa membahayakan para pengemudi. Itu kita identifikasi di sana, sehingga data jalan-jalan yang black spot itu akan menjadi evaluasi untuk peningkatkan dari keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan jalan, kita ini kan semuanya mengacu kepada 5 pilar ya. Ada manajemen jalan yang berkeselamatan, ada jalan yang berkeselamatan, ada kendaraan yang berkeselamatan, termasuk manusianya yang berkeselamatan, dan pra dan pasca penanganan kecelakaan. Itu terdiri dari 5 pilar sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan di dalam Impres nomor 4 tahun 2013 tentang dekade aksi keselamatan jalan. Di situ kita udah ada kewenangan-kewenangan dari mulai Bappenas, PU, Bina Marga, Perhubungan, Kepolisian, dan Kesehatan, termasuk Jasa Raharja. Jadi semuanya harus bekerja sama, sehingga titik-titik black spot yang memang ada di Kabupaten Cirebon itu kita segera antisipasi. Oh, ini tugasnya PU,
oh ini tugasnya dari kesehatan, ini tugasnya dinas perhubungan. Secara bersama-sama, tidak secara sendiri-sendiri, harus kolaborasi. Ya, memang kolaborasinya sudah terjalin ya Sudah Pak, terjalin. Sudah luar biasa banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Trans Jabar Talk Show di HP. Masih di Trans Jabar tentunya ya. Aduh Pak, kita tadi udah bicara tentang keselamatan, kita sudah bicara tentang kendaraan juga. Pak, sebenarnya kan nanti akan ada buku yang disebarkan ya Pak ya. Kita sudah lihat ada Stop Kematian di Jalan Raya dengan judul itu. Penulisnya Bapak sendiri itu ide kreatifnya dari mana tuh Pak? Sampai akhirnya punya keinginan untuk menciptakan buku tersebut. Jadi idenya itu kebetulan saya ini di bidang keselamatan dan saya juga dilibatkan di KNKT, termasuk juga sering diminta bantuan oleh kepolisian untuk mengidentifikasi kendaraan-kendaraan pasca kecelakaan. Jadi saya terinspirasi bahwa setiap kejadian-kejadian kecelakaan ini diakibatkan oleh kelalaian, oleh manusia. Dalam hal ini saya berpikir, mau kapan kita membiarkan para algojo di jalan ataupun manusia-manusia yang tidak memiliki wawasan tentang attitude, skill, knowledge, yaitu yang tidak dipahami oleh semua pengendara. Jadi dengan buku ini saya mencoba untuk mencoba untuk membuat pemahaman kepada para pengguna sepeda motor. Dan ini pun saya berdiskusi dengan tim kesehatan juga, teman-teman saya yang di kedokteran semua. Kira-kira kalau benturan ini menyebabkan seperti apa? Maka lahirlah buku ini. Nah, tapi kalau kita lihat di buku ini banyak mungkin gambar-gambar yang sedikit agak mungkin mengerikan ya kalau lihat dari anatomi tubuh. Makanya saya ciptakan gambar-gambar karikatur untuk anak-anak sekolah dasar ya atau sekolah SMP sama SMA lah. Nah ini jadi gambarnya agak lucu-lucu dikit inilah. Nah supaya mereka bisa memahami. Pak Edi kan pejabat pemerintah nih ya. Kita sudah tahu statusnya adalah Kabid Perhubungan. Pak, ini kan nggak ada hubungannya dengan tupoksi Bapak mencetak buku. Itu gimana sih Pak? Jadi begini, seorang pejabat pemerintah itu bukan berdasarkan kemauan, tapi kemampuan. Tidak kita harus berbicara tupoksi. Selama inovasi masih ada kaitannya dan adalah suatu terobosan, tidak ada salahnya. Dan saya selalu diskusi dengan pimpinan bahwa seorang pemimpin di perhubungan juga pasti harus membutuhkan bawahan yang memiliki inovasi. Dan alhamdulillah Kepala Dinas Perhubungan kami di perhubungan ini selalu memberikan keleluasaan kepada anak buahnya untuk berimprovisasi, berinovasi demi kemajuan dinas yang dipimpinnya. Kira-kira nih Pak, siapa nanti akan berhak mendapatkan buku tersebut dan bagaimana proses sosialisasinya ke masyarakat? Jadi ya bersamaan dengan Hari Perhubungan, di mana perhubungan ini memiliki suatu kewajiban sesuai dengan 5 citra manusia perhubungan, diantaranya adalah tanggap terhadap keselamatan ya, tentang jasa perhubungan. Kita ini harus memberikan semacam apa ya, wawasan kepada masyarakat akan pentingnya transportasi, akan pentingnya suatu keselamatan yang harus diedukasi. Nah, sasaran yang akan kita sampaikan adalah ke masyarakat pedesaan, mungkin melalui kepala desanya, mungkin nanti kita ngumpulin ibu-ibu, ya bapak-bapak yang ada di desa itu, dan sekolah-sekolah. Kalau misalnya kita tidak bisa tatap muka dengan murid, mungkin dengan guru-gurunya, sehingga bisa ketok tular lah kepada itu semua. Dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya bisa memahami tentang arti sebuah keselamatan, bisa memahami tentang bahaya di jalan raya. Bukan buat keselamatan dirinya, tapi juga keselamatan orang lain, seperti itu. Lalu bicara soal anggaran nih Pak ya, kalau bicara buku percetakan yang nanti akan disosialisasikan ke masyarakat, Betul. Itu bagaimana Pak? Apakah tidak berpengaruh dengan recovery COVID ini Pak? Ya, kebetulan memang kalau berbicara anggaran semuanya terkena refocusing kan. Cuman kita harus ada upaya tentunya kan. Pada saat kami mencetak pun kami mencoba dari anggaran apa aja yang bisa kita serap,
Namun kita lagi mencoba juga untuk bekerja sama dengan Bank Jabar agar bisa mengeluarkan CSR karena ini kepentingan masyarakat. Ya semoga bisa di ACC ya. Amin, amin. Karena kita juga tidak ada sedikit pun untuk mencari keuntungan di dalam kegiatan ini. Kami ingin bisa berbagi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Cirebon pada khususnya. Baik pemirsa, obrolan yang sangat luar biasa dengan Pak Edi selaku Kabid Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ini, dan berdasarkan pengalaman yang tadi Pak Edi ceritakan sampai dengan akhirnya terciptalah satu buah buku, bukan satu, malah 2 paket buku ya Pak ya, yang sangat luar biasa dan itu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Mari kita semua dorong, mari kita dukung program ini agar bisa sukses, agar tercipta masyarakat yang sadar dengan keselamatan kalau berkendara bukan hanya bisa tapi juga harus paham dengan arti keselamatan di jalan raya tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir di studio kami kali ini. Saya Regina mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.